Harapan suci ratusan calon jemaah untuk bersujud di depan Ka'bah terpaksa berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Sebanyak 127 calon jemaah umrah resmi menyeret Direktur Travel Hananiyah, Ahmad Syah Farhan, ke ranah hukum. Mereka melaporkan sang direktur ke Polda Metro Jaya pada Kamis malam, 28 Mei 2026, atas dugaan penipuan dan penggelapan dana ibadah umrah. Langkah hukum ini diambil setelah upaya mediasi yang dilakukan sepanjang hari menemui jalan buntu. Para korban merasa tidak mendapat kepastian ataupun titik terang terkait pengembalian dana, padahal total kerugian dalam pusaran kasus ini ditaksir mencapai angka yang sangat fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Salah satu laporan yang terregister di SPKT Polda Metro Jaya diwakili oleh seorang calon jemaah bernama Joko, warga asal Bandung, Jawa Barat. Joko mengungkapkan bahwa mayoritas rekan-rekannya sesama jemaah sudah menyetor uang dan melunasi biaya keberangkatan, namun kejelasan tanggal keberangkatan tidak pernah mereka dapatkan. Di balik kemegahan nama Travel Hananiyah, Joko membeberkan sebuah fakta mengejutkan mengenai borok keuangan internal perusahaan yang ternyata sudah terjadi sejak tahun 2025. Pihak manajemen diduga mengalami kesalahan pengelolaan keuangan atau financial mismatch. Bukannya menghentikan operasional untuk pembenahan, sang direktur justru nekat tetap membuka pendaftaran jemaah baru untuk pemberangkatan tahun 2026. Strateginya sangat berisiko. Dana segar dari jemaah baru di tahun 2026 digunakan untuk menutup defisit atau dosa keuangan mereka di tahun 2025. Namun, prediksi manajemen meleset tajam. Memasuki tahun 2026, situasi diperparah oleh dinamika global berupa tragedi perang yang berimbas pada membengkaknya biaya operasional atau overhead penerbangan. Akibatnya, skema gali lubang tutup lubang ini runtuh, meninggalkan kerugian masif bagi ratusan jemaah yang telanjur menyetorkan uang mereka. Dampak dari runtuhnya keuangan Travel Hananiyah ini sangat memukul kondisi finansial para korbannya. Joko sendiri, yang dijadwalkan berangkat pada Juni 2026, harus mengubur impiannya dan merugi hingga 60 juta rupiah. Bahkan, ada korban yang mendaftarkan seluruh anggota keluarganya hingga mengalami kerugian kumulatif mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Korban lain bernama Novi juga melayangkan laporan terpisah setelah mengalami kerugian pribadi sebesar 78 juta rupiah. Novi bercerita bahwa ia mendaftar sejak Januari dan dijanjikan berangkat pada 29 Maret 2026. Namun, hingga kini janji tinggal janji, dan komitmen pengembalian dana atau refund yang sempat diikrarkan pihak travel tidak pernah terrealisasi. Banyak jemaah tergiur menggunakan jasa Travel Hananiyah karena rekam jejak atau track record perusahaan yang terlihat meyakinkan di media sosial. Mereka kerap menggunakan jasa figur publik atau endorsement yang menarik, serta memiliki sejarah keberangkatan yang lancar pada tahun-tahun sebelumnya. Kecurigaan para jemaah baru menyeruak menjelang hari keberangkatan saat pihak travel tiba-tiba membatalkan sepihak dengan dalih adanya kendala maskapai dan menyebut situasi tersebut sebagai force majeure atau keadaan darurat. Kini, nasi telah menjadi bubur. Janji manis keberangkatan menuju Tanah Suci berakhir di ruang penyidik kepolisian. Dalam laporan resmi para jemaah, Ahmad Syah Farhan selaku pimpinan Hananiyah Group dipersangkakan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kasus ini kembali menjadi pengingat yang pahit bagi masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur oleh kemasan luar Biro Perjalanan Umrah. Ratusan jemaah kini hanya bisa berharap aparat kepolisian mampu mengusut tuntas aliran dana 60 miliar rupiah tersebut dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka yang terzalimi.